Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional by Komarudin CGP Angkatan 9 SMP IT Adipati Jatiwangi. Refleksi diri. Sebagai pendidik tentu kita pernah mengalami masa di mana emosi diri kurang terkendali. Perasaan terasa seperti kecewa, marah, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena banyaknya tugas atau kondisi yang tak mendukung dan tingkah murid yang tak elok. Hal tersebut memaksa kita untuk menarik nafas dalam-dalam, merenungkan hal yang telah, akan, atau sedang terjadi, kemudian mengambil sikap dan menentukan tindakan sebagai solusi. Hal itulah yang disebut keterampilan sosial dan emosional atau KSE. Pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan sebuah metode yang membantu murid untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Pembelajaran sosial emosional dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang merupakan karakter manusiawi. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional: memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang merupakan keterampilan dari kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif berupa pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain berupa kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif berupa keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab berupa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kerangka sistematis dan kolaboratif pembelajaran sosial dan emosional sebagaimana dilihat pada gambar keterampilan sosial dan emosional dari Castle. 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 keterampilan sosial dan emosional. Dapat kita lihat di situ diagram atau piramida well-being. Nobel dan McGrath tahun 2016 menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional, well-being. Well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Kompetensi sosial dan emosional KSE, kesadaran diri, berupa kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat, dan menetapkan arah tujuan hidup. Kompetensi sosial dan emosional kedua yaitu manajemen diri.
berupa kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contoh, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan, merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Kompetensi sosial dan emosional ketiga yaitu kesadaran sosial, berupa kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Contoh, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengaku kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Kompetensi sosial dan emosional keempat yaitu keterampilan berelasi, berupa kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contoh, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, turut membela hak-hak orang lain. Kompetensi sosial dan emosional kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berupa kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contoh, menunjukkan rasa ingin tahu, keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Pada prinsipnya, praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Adapun bentuk aktivitasnya yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari nafas. Salah satu teknik menyadari dan melatih napas adalah teknik stop. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dan tanpa membutuhkan peralatan. Teknik stop diawali dari stop, berhenti sejenak, kemudian take a breath, ambil nafas dalam-dalam, seterusnya observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Kemudian proceed, pahami, dan ambil tindakan, selesai dan lanjutkan. Contoh implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah. Guru dan murid mengadakan dialog interaktif tentang bagaimana membangun tanggung jawab atau etika dalam penggunaan media sosial. Hal tersebut bertujuan untuk: pertama, kesadaran diri. Murid memberikan nilai yang diyakininya berkaitan dengan etika dalam penggunaan media sosial. Kemudian, manajemen diri, menunjukkan disiplin dan motivasi diri untuk menggunakan media sosial secara cerdas dan beretika. Kemudian, kesadaran sosial, murid mempertimbangkan pendapat temannya. Kemudian, keterampilan berelasi, dapat bekerja sama dengan kelompok dan mengelola konflik. Seterusnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berupa manfaat kegiatan bagi komunitas.
Pencapaian penerapan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bermanfaat untuk peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, sehingga terwujud peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, peningkatan performa akademik siswa. Urgensi dari pembelajaran sosial emosional yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional. Selain itu, PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Bentuk implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Pertama, pengajaran eksplisit. Kedua, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. 4. Penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah dalam bentuk menjadi teladan, belajar, berkolaborasi yang direalisasikan dalam kegiatan berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan berupa kesadaran diri, bentuk implementasinya integrasi praktek mengajar, guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatan berupa melakukan apersepsi, guru dan murid melakukan kegiatan doa bersama, kemudian menyanyikan lagu untuk mengungkapkan perasaan murid seperti How are you today. Untuk deskripsi tambahan yang terlibat guru dan peserta didik. Tempat di kelas atau lingkungan belajar lainnya, waktu kegiatan pendahuluan, durasi 10 menit, kebutuhan atau perlengkapan berupa whiteboard, alat tulis, dan proyektor. Kegiatan berikutnya berupa menulis perasaan siswa pada sticky note. Kemudian berupa cerita inspiratif yang disajikan oleh guru kepada murid dalam kegiatan pendahuluan pada tahapan langkah-langkah pembelajaran. KSE yang dikembangkan manajemen diri. Bentuk implementasi berupa integrasi praktek mengajar, guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatan berupa kesepakatan belajar. Kemudian, bentuk implementasi pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatan berupa membuat keyakinan kelas. Adapun yang terlibat adalah guru dan peserta didik, tempat berupa kelas atau lingkungan belajar, kemudian durasi 2 menit, kebutuhan perlengkapan, whiteboard, alat tulis, dan proyektor. KSE yang dikembangkan, kesadaran sosial, bentuk implementasi penciptaan iklim, kelas, dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan berupa menumbuhkan empati melalui role play, belajar kelompok, diskusi. Bentuk implementasi berupa penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan menumbuhkan kerjasama dalam pembagian tugas dan kelompok. KSE yang dikembangkan berupa keterampilan relasi. Bentuk implementasi berupa pengajaran eksplisit, deskripsi kegiatan, penilaian antar teman atau self-assessment. Bentuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan berupa kegiatan kolaborasi dan komunikasi yang terjadi pada kelompok belajar atau pada saat proses pembelajaran. KSE yang dikembangkan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan berupa membentuk anggota kelompok belajar sendiri. Bentuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan berupa menarik kesimpulan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan yang terlibat oleh guru dan peserta didik, berada di kelas dengan durasi sekitar 5 menit, kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan seperti alat tulis dan lain-lain yang dibutuhkan. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Bentuk implementasi berupa menjadi teladan. KSE yang dikembangkan terdiri dari kesadaran diri dan manajemen diri, dengan kegiatan penguatan berupa berbagi praktik baik dalam proses pembelajaran sosial emosional. Bentuk implementasi belajar.
KSI yang dikembangkan terdiri dari kesadaran diri dan manajemen diri. Kegiatan penguatan berupa kegiatan diseminasi atau workshop atau pelatihan. Bentuk implementasi berupa berkolaborasi. KSI yang dikembangkan terdiri dari 1. Kesadaran sosial, 2. Keterampilan berelasi, 3. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kegiatan penguatan berupa supervisi pembelajaran dan komunitas belajar. Siapakah yang terlibat? Yaitu seluruh pendidik dan PTK, di mana tepatnya berupa ulas sekolah atau ruangan yang ditentukan, waktu dan durasi sekitar 2 jam, kebutuhan atau perlengkapan berupa instrumen monitoring, alat tulis, LCD proyektor, laptop, dan sound system. Pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif, Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional, yang seluruhnya berpihak kepada murid dengan tujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri, yang dioptimalisasi dengan inquiry apresiatif dengan menggunakan kanvas bagja. Koneksi antar materi. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Koneksi antar materi, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu sebagai mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia pada murid. Koneksi antar materi, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Koneksi antar materi, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Refleksi diri. Silakan jawab pertanyaan di bawah ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman Anda hingga tahap ini. Refleksi diri. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional sulit ditumbuhkan pada diri murid dikarenakan usia mereka yang masih labil, sehingga dalam kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan, kita sering lupa menyampaikan pesan-pesan moral dalam proses pembelajaran.
Setelah mempelajari modul ini, ternyata dengan menerapkan mindfulness dalam pembelajaran sosial emosional dapat mengubah karakter psikologis, sehingga murid akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan dirinya dan orang di sekitarnya, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi dan tindakan, memiliki kesadaran sosial sehingga empati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan komunitas dan masyarakat, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Refleksi diri. Kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. 5 kompetensi sosial dan emosional atau mindfulness. Kedua, bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional dengan kesadaran penuh. Ketiga, strategi implementasi kegiatan penerapan pembelajaran sosial emosional bagi murid dan rekan PTK di sekolah. Refleksi diri. Ketiga, berkaitan dengan refleksi nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Adapun bagi murid-murid, saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran, kemudian menumbuh kembangkan kesadaran penuh atau mindfulness pada diri murid secara berkelanjutan. Adapun bagi rekan sejawat, saya akan menjadi teladan dan berbagi praktik baik pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran, serta berkolaborasi untuk meningkatkan lingkungan yang nyaman dan aman dengan penerapan mindfulness. Dipersembahkan oleh Komarudin, CGP Angkatan 9, dan Ibu Puri Alamia sebagai pengajar praktik, serta Ibu Sweti Pikianti sebagai fasilitator. Thank you. See you next time in Aksi Nyata Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional.